Korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan. Oke, enak banget kalau sumpah Al-Quran itu. Jadi backupnya Doktif itu ya Allah. Ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Nama pengusaha sekaligus selebgram Sheila Saukia beberapa hari ini tengah menjadi sorotan usai terlibat konflik dengan pemerhati produk kecantikan, Doktif. Usai melabrak Doktif dan dituding melakukan persekusi, Sheila dan suaminya membantah tuduhan Doktif dan dengan tegas memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Belakangan diketahui, Sheila mengaku kesal dengan unggahan dan live Doktif yang mengulas produk kecantikan miliknya secara tidak wajar. Kekesalan itu pun ia tumpahkan saat bertemu Doktif di rumah makan. Dan seperti apa kejadian yang sebenarnya terkait peristiwa tersebut? Jadi kemarin waktu kita ke Polda, khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini, ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua, temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktif, yang satu temannya, itu aja. Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus, pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok, gimana kalau saya melakukan klarifikasi, permintaan maaf? Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sheila kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga, udah baik, semua udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih, dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya. Kita di sana di Polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja. Terus dari kita bilang kita mau damai asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya, saya punya hak untuk nggak menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung, berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga orang kejahatan. Jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang approve Doktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak approve Doktif malah takut. Jadi BPOM juga udah didahului gitu loh. Jadi BPOM makanya apa ini? Iya, makanya approve Doktif. Oh, approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve Doktif berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela Doktifnya.
Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya, kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Dokter detektif atau doktif belakangan ini tengah ramai menjadi perbincangan lantaran kerap mengulas produk kecantikan skincare secara kritis. Bahkan tak segan memberikan ulasan negatif yang membuat para pengusaha skincare dibuat meradang. Namun siapa sangka aksi berani doktif mengulas produk kecantikan secara kritis dituding bisnis belaka. Ya, doktif dituding telah melakukan pemerasan terhadap pengusaha skincare. Tidak itu saja, doktif juga dituding menjalankan bisnis secara tidak sehat. Lantas seperti apa tanggapan doktif usai dituding melakukan pemerasan? Dan apa kata pakar hukum melihat aksi doktif yang disebut-sebut melangkahi kewenangan BPOM? Nah, oke, enak banget kalau sumpah Al-Quran itu. Jadi backupnya doktif itu ya Allah, gak apa-apa. Doktif dilaporin penyebaran data. Kan kamu sendiri yang nyebarin data duluan di Insta. Ayo, terus tiba-tiba kamu yang ngelaporin doktif. Ya udah kita sama-sama lapor ya penyebaran data gitu. Nanti kamu kena berapa tahun, doktif kena berapa gitu. Ya nggak apa-apa, doktif siap masuk. Ya, gitu. Demi kalian, nggak apa-apa. Ngapain takut orang bener? Oke? Iya amnesia emang, ya kan? Amnesia. Makanya doktif itu live itulah. Kenapa? Karena luar biasa playing victimnya, bohongnya, Arif Afanda gimana dia menyerang teman-teman doktif, keluarganya doktif, sampai orang tuanya doktif, disebut-sebut. Aduh, Pak, Bapak Kapolda Metro, tolong dong segera di BAP-in ini. Korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain gak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang lihat, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya, semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh mereka desak kakak, Dok, tolong, jangan dulu. Saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, Dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya. SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di-upgrade, apanya lagi yang overtime, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR aku disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak, tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu? Tolong dok. Nah, begitulah. Itu saya udah merasakan kejanggalan. Ada apa ini Doktif ini? Punya misi apa Doktif ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, Dok tolong, saya masih ngemis, Dok jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin, tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong,
Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya nggak, intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media, saya hapus untuk menuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya, saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi, minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktif. Dia harus diucapkan terima kasih Doktif. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Sheila Saukia menggandeng pengacara senior Elsa Syarif untuk menghadapi Doktif dan temannya yang disebut-sebut artis kenamaan di tanah air. Sheila mengaku dirugikan atas tindakan Doktif dan rekannya yang terus menyerangnya di media sosial. Atas tindakannya itu, Sheila mengaku sudah membuat laporan terhadap rekan Doktif. Beberapa hari ini, Sheila terlibat saling serang dengan rekan Doktif di media sosial. Sementara, kuasa hukum Sheila, Elsa Syarif, mempertanyakan legal standing Doktif yang mempermasalahkan skincare atau produk kecantikan milik Sheila. Mengingat kewenangan itu hanya dilakukan oleh BPOM, bukan oleh perorangan seperti yang dilakukan Doktif belakangan ini. Karena hal itulah, Elsa mencurigai ada motif bisnis yang tak sehat di balik aksi Doktif tersebut. Di mana kami akan menjelaskan permasalahan yang ada, yang sangat viral ya saat ini. Saya ingin menjelaskan, tadi press release sudah kami sampaikan bahwa ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah jadi review-review sehingga ini menjadi mata pencarian. Dia mereview, padahal kan standarisasinya harus ada ya, labnya bagaimana, standarnya bagaimana, dan keahliannya bagaimana, itu kan ada prosedurnya BPOM. Itulah negara telah menunjuk BPOM itu untuk masalah obat-obatan dan segalanya, termasuk skincare, salah satunya skincare, tapi obat-obatan dan semuanya itu harus seluruhnya melalui BPOM. Jadi kayak pertunjukan yang tidak berwenang, yang tidak punya kapasiti untuk melakukan itu, sehingga bisa menimbulkan suatu pemerasan. Orang yang ketakutan akhirnya minta maaf, terus dia minta untuk mencabut review, mesti membayar dan segala macam. Itu sudah terjadi, ada kasusnya sudah berjalan dengan korban-korban yang lain. Ada labnya juga khusus, nggak bisa sembarangan lab. Nah, ini orang siapa? Siapa yang membayar Doktif ini? Dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya, dan ini sangat-sangat jahat. Dan mereka ternyata melakukan pemerasan kepada pemilik skincare, di mana dia berpegang pada pemilik skincare yang mana kita tidak tahu. Jadi karena itu ini harus ditumpas. Jadi jangan nggak lucu ini. Ini mematikan mata pencaharian orang lain. Sehingga kami akan memberantas hal-hal ini. Dan nanti polisi maupun BPOM pun saya minta untuk menumpas kelakuan si Doktif ini.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.